Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Arianti Story dengan judul Kaki Siapa. Untuk link cerita dan link penulis akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan support penulis supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Lanjut ke ceritanya. Hari itu hujan seharian mengguyur kota Jakarta. Gua tinggal di Jakarta di rumah kakek gua. Sementara 3 kakak perempuan gua sudah ikut pindah ke Sawangan. Tinggallah gua sama abang gua di rumah kakek di Jakarta. Dengan alasan gua nanggung, bentar lagi lulus SD mau ke SMP. Dan abang gua bentar lagi lulus SMA. Babeh gua usaha di Jakarta, gak jauh dari rumah kakek gua. Beliau pulang seminggu sekali ke Sawangan. Biasanya di Jumat malam dan kembali ke Jakarta di Senin pagi. Seperti hari itu. Jumat malam, Babeh jadwal pulang ke Sawangan. Dan gua juga libur sekolah. Otomatis gua ikut sama Babeh. Karena hujan seharian gak berhenti, Babeh urunkan niat pulang naik motor. Jadi kita pulang naik angkutan umum. Waktu itu dari Jakarta jam 9 malam. Karena babeh gua emang biasa pulang malam. Kadang sampai rumah di Sawangan jam 12 malam. Karena udah malam, Kopaja ke Lebak Bulus juga udah gak ada. Kita harus muter naik mikrolet ke Kebayoran Lama. Lanjut naik angkot lagi ke Ciputat. Lalu lanjut naik angkot ke Parung, Bogor. Nah, dari Parung rute jalanan ke rumah gua ada banyak. Bisa dari sebelum pasar Parung, bisa juga setelah pasar Parung. Di kedua rute itu punya kekurangan. Kalau dari sebelum pasar Parung, itu jalannya lebih jauh. Sekitar 25 sampai 30 menit jalan kaki. Kalau rute setelah pasar Parung lebih dekat. Tapi harus melewati sawah dan jembatan kayu yang konon katanya angker. Ri, nanti mau lewat mana? Tanya Babe diangkot kepadaku. Sawah aja beh, jawabku. Kenapa gua milih rute sawah? Karena emang lebih deket jalannya. Lagian capek juga kalau lewat jalan yang satu lagi. Walaupun angker, gua dan Babe emang udah biasa lewat sana. Setelah turun dari angkot, jam di tangan Babe menunjukkan jam 23 lebih 20 menit. Sedikit lebih lama. Karena naik angkot tadi, belum banyak berhenti. Di Sawangan sudah nggak hujan, tapi bekas hujannya masih kelihatan. Zaman dulu ojek belum ramai kayak sekarang. Dulu biasanya setelah Isya udah nggak ada ojek yang mangkal. Setelah jalan sebentar dari pasar Parung, masuklah kita ke gang arah rumah. Dari sini jalan kira-kira 15 menit. Kita menyempatkan cuci muka dulu di masjid depan gang. Setelah melewati masjid, masih ada beberapa rumah warga. Dan jalannya sudah diaspal.
Memang si jalan gak terlalu lebar, hanya muat satu motor atau 2 orang kalau jalan beriringan. Setelah jalanan menurun, sudah nggak ada rumah warga lagi. Hanya ada kebun-kebun penuh semak. Dan jalanannya pun masih tanah merah. Sampai ke atas melewati jembatan masih tanah merah. Gua jalan di belakang Babe dengan menenteng sendal, alias nyeker. Soalnya males kalau jalan di tanah merah sehabis hujan. Pasti tanah banyak yang nempel di sendal. Nah, ketika kita udah ngelewati jalan setapak di sawah, Babe nyalain korek. Waktu itu koreknya masih korek kayu. Tiap mati dinyalain lagi. Begitu terus. Gua sempet mikir, apa buat penerangan jalan? Kan emang gelap, gak ada lampu, jalan setapak, tapi jalan masih kelihatan juga. Tapi ketika pas sampai di jembatan kayu, Babe ngomong, "Pegang baju Babe, Ri." Tanpa menjawab, gua langsung pegang ujung baju Babe gua. Gua sih mikirnya Babe takut gua jatuh ke sungai. Karena memang kondisi habis hujan, jembatannya beralaskan kayu dan juga ada yang bolong. Ditambah kondisi jembatannya juga agak licin. Tiba-tiba, "Assalamualaikum," kata Babe. "Hah? Apaan, Beh?" tanya gua bingung. Gua kira Babe ngomong sama gua. Babe gak ngejawab. Babe diem, berhenti sambil nepak tangan gua yang lagi megangin ujung bajunya. "Apaan sih, Beh? Pakai kode-kodean, tinggal ngomong doang," ujarku. Penasaran, gua sedikit ke samping biar bisa lihat muka Babe. "Siapa ini ya ngalangin saya jalan? Permisi, saya mau lewat." Sambil tangan Babe mengibaskan sesuatu persis di depan kita. Ya, sesuatu pas posisi gua agak ke samping Babe. Gua bukan lihat muka Babe. Gua malah lihat di depan Babe ada satu kaki yang sangat besar, hitam legam. Telapak kakinya itu menutupi jembatan yang mau kita lalui. Kebayang segimana besarnya kaki itu menutupi jembatan. Gua gak tahu itu kaki kiri atau kanan. Yang jelas penampakan itu mirip kaki. Kaget, iya, tapi gua malah antusias. Dalam hati, gila, apaan itu gede banget kakinya. Gua coba susurin si pemilik kaki dengan mendongak ke atas. Jadi makhluk itu kayak lagi duduk di pohon beringin di ujung jembatan. Ya, di ujung jembatan sebelah kanan ada pohon beringin besar. Kira-kira sebesar 3 pelukan orang dewasa. Di pohon itu pula pegangan bambu dipatek. Gua gak lihat bentuk mukanya. Gua cuma bisa lihat kakinya sampai dengkul aja. Selebihnya ketutup sama daun-daun pohon yang jadi tempat dia duduk. "Udah, awas, buruan, jangan bercanda. Udah malam," kata Babe ke kaki itu sambil ditepak sama kaki Babe. Habis ditepak sama Babe, si kaki itu hilang. Kayak diangkat.
Tapi pas keangkat kaki itu, gua ngedongkak ke atas, gua gak ngeliat kaki itu ada, alias hilang dalam sekejap. Alhasil gua penasaran, seperti apa posturnya, mukanya seperti apa. Pikir gua, mumpung sama Babe, soalnya kalau sendirian otomatis gua gak akan berani. Walau begitu, gue juga tetap takut karena posisi gue di belakang Babe. Pikiran gue saat itu, gue takut kalau diinjak sama sosok itu. Ih, Beh, apaan itu? Beh, tuker aja Beh jalannya Beh. Ari biar di depan Beh, takut diinjak Beh, ujarku kepada Babe. Kagak, udah pegang aja baju Babe. Sama begituan aja takut. Harusnya makhluk kayak gituan tuh yang takut sama kita. Kita itu harusnya takut sama Allah, Ri, ujar Babe. Kebiasaan, kalau gua pulang jalan malam-malam sama Babe, gak tahu kenapa gua selalu disuruh jalan di belakang Babe, bukan di depan. Dan gua dilarang nengok ke belakang. Tapi terkadang gua suka ngeyel, sengaja nengok ke belakang. Dan alhamdulillah emang gak ada apa-apa. Mungkin cuma perasaan gua kalau ada yang ngikutin dari belakang. Lalu setelah melewati jembatan, gua nanya ke Babe soal api dari korek yang Babe nyalain di sepanjang jalan tadi. Beh, kenapa sih tadi Babe di jalan nyalain korek api? Padahal kan jalan kelihatan, Beh. Lagian api dari korek api kan buat menerangin masih kurang terang, Beh, ujarku. Gak ada apa-apa, Ri. Itu cuma buat nandain aja kalau ada orang lagi jalan. Begitu kata Babe. Emang Babe gak pernah nakutin anak Babe dengan cerita hantu. Kalau kadang kita menanyai hal tentang hantu gitu, Babe suka menjawab dengan ngeyel. Pernah di pinggir sungai, dekat jembatan kayu itu saat gua udah kerja dan pulang shift 2. Kira-kira jam setengah 12 malam, gua dengar suara anak ayam. Tapi lama-lama berubah menjadi tangisan. Sebisa mungkin gua cuek. Sampai rumah gua tanya ke Babe perihal suara anak ayam yang berubah jadi tangisan itu. Bukan diambil anak ayamnya, simpen di ember. Nanti kalau dia minta pulang, Hari bisa minta duit dulu tuh banyak sama anak ayam. Hahaha. Jawab Babe sambil bercandain gua. Ya begitulah Babe. Ketika gua bertanya tentang hal mistik atau hal yang berbau horor, Babe tidak pernah menjawab dengan serius. Intinya, kalau kata Babe, makhluk kayak gitu cuma godain iman manusia doang, biar lebih takut ke setan daripada Allah. Jadi intinya kita nggak boleh takut. Oke, sekian cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Untuk kritikan dan sarannya sangat kami tunggu. Silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel Obor Malam dan terus ikuti ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.